Sungguhnya di sana ada satu ibadah yang terlupakan, ibadah yang tidak kalah mulia daripada ibadah mengucapkan kata-kata yang baik. Ibadah tersebut adalah diam dari keburukan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, man somata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yaitu dia yakin bahwasanya akan ada hari pembalasan atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang dia ucapkan, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata yang baik maka hendaknya diam. Kalau ada yang berkata al kalamu min fiddah fa inna as-samta fas-sukutu min adh-dhahab, kalau ada yang berkata bahwasanya berbicara adalah dari perak, maka kita katakan bahwasanya diam adalah dari emas. Ingat, setiap perkataan yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatatnya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka kami tidak mencatat rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka? Bahkan malaikat-malaikat kami mencatat di sisi mereka apa yang mereka ucapkan. Di zaman ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ingin berkomentar. Apa yang terjadi dia komentari. Dan setiap berita yang sampai kepadanya maka dia pun segera men-share tanpa dia memfilternya, tanpa dia cek benar atau tidak. Dan saya ingatkan bahwasanya para ulama menjelaskan tulisan sama dengan ucapan. Hukum tulisan sama dengan ucapan. Sebagaimana kita berhati-hati dalam ucapan, hendaknya kita berhati-hati dalam tulisan. Bahkan betapa banyak akad terjadi tanpa pembicaraan. Sekarang banyak jual beli online hanya cuma dengan di enter, ditekan, dipencet, hanya dengan tulisan. Betapa banyak terjadi akad tanpa pembicaraan, hanya tanda tangan selesai. Oleh karenanya, pembicaraan hukumnya sama dengan tulisan. Tulisan hukumnya sama dengan pembicaraan. Sebagaimana seorang waspada berhati-hati dalam segala ucapannya, maka hendaknya dia pun berhati-hati dan waspada dalam setiap tulisannya. Zaman sekarang ini betapa banyak hal-hal yang memacu kita untuk berkomentar. Bahkan sifat manusia hobinya untuk komentar. Sehingga kita lihat dengan sangat menyedihkan di media sosial terjadi pertikaian, terjadi ejek saling mengejek, saling menjatuhkan, saling menuduh, dusta tersebar. Hati-hati. Hal itu semua bisa mengantarkan kita ke dalam neraka jahanam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sedang diazab di alam barzakh. Bagaimana azabnya? Azabnya dia sedang duduk, lalu datang orang yang lain mengambil benda tajam, kemudian merobek bibirnya sampai ke lehernya di sebelah kanan. Kemudian orang itu berpindah sebelah kiri, memindahkan pisaunya ke sebelah kiri, merobek mulut kirinya sampai ke lehernya. Begitu mulut kirinya robek sampai ke lehernya, maka yang sebelah sini sudah sembuh lagi. Maka dia pindah lagi ke sebelah kanan, kemudian dia robek lagi, yang sebelah kiri sembuh lagi. Terus demikian sampai hari kiamat. Maka Nabi bertanya, siapakah orang tersebut? Maka dijelaskan kepada Nabi SAW, amal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu. Adapun orang yang kau lihat dirobek mulutnya sampai ke lehernya, fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah, adalah seorang pendusta yang dia menyampaikan satu kedustaan, fatuhmalu anhu hatta yablughal afaq, kemudian dusta tersebut di-share sampai tersebar ke alam semesta, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka dia disiksa demikian sampai hari kiamat kelak. Sekarang menyebarkan kedustaan begitu mudah. Kalau zaman dahulu untuk menyebar kedustaan susah, tidak ada sarana komunikasi. Seorang harus menyewa pendusta yang harus berjalan dengan kudanya atau ontanya menyebarkan kedustaan ke sana sini. Tapi sekarang seorang hanya ngomong dengan satu dusta, kemudian dia masukkan di media sosial, dia masukkan di YouTube, kemudian dusta tersebut tersebar ke penjuru dunia, kemudian dia terjerumus dalam neraka jahanam. Jangan sampai kebencian Anda terhadap seorang pada suatu kaum menjadikan Anda berbuat zalim kepada mereka, berdosa atas nama mereka, yang menjelek-jelekan mereka tidak sebagaimana mestinya. Hati-hati, masa berlalu, kejadian berlalu,
sementara segala ucapan kita, segala catatan kita tetap terjaga di sisi Allah, dan kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam neraka jahanam. Seorang berhati-hati, ingat sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang, hendaknya dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau anda pakar dalam hal tersebut, silakan berbicara, silakan komentar, silakan menganalisa. Namun jika anda bukan pakarnya, tidak banyak data yang ada pada diri anda, maka jagalah lisan anda, pegang lisan anda. Lisan kalau sudah terlanjur diucapkan, tidak bisa ditarik kembali, tercatat di sisi malaikat yang akan ditampakkan kepada kita pada hari kiamat kelak.